Apakah suami Bunda mulai jarang meminta jatah? Jika iya, maka Bunda berada pada video yang tepat. Karena dalam video ini saya akan membahas mengenai beberapa alasan mengapa suami bisa mulai jarang meminta jatah padahal itu adalah kebutuhan biologisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo, sudah berapa lama suami tidak meminta jatah pada Bunda? Padahal itu adalah kebutuhan biologis suami. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, atau sudah berbulan-bulan. Berapapun lamanya, tentu itu adalah hal yang sangat aneh, bukan Bun? Karena 80% otak suami atau otak pria itu isinya adalah seks dan juga kepuasan nafsu. Sebenarnya ada sekitar 6 penyebab suami jadi jarang minta jatah pada Bunda. Yang pertama, bisa karena masalah kesehatan. Hasrat seksual itu bisa berkurang apabila kondisi tubuh suami tidak sehat, Bun. Dan gangguan kesehatan yang biasa dialami oleh suami dan berpengaruh pada hubungan seksualitas adalah penyakit impoten, diabetes, bisa juga kondisi medis lainnya. Nah, kira-kira nih Bun, ada tidak tanda-tanda kalau suami punya riwayat penyakit itu? Coba tanyakan dulu ya Bun, jangan langsung berpikir negatif. Yang kedua, karena faktor emosional. Nah, ini yang cukup sering dialami oleh suami pada umumnya. Karena faktor emosional akibat stres di tempat kerja, banyak konflik dalam rumah tangga, bahkan bisa juga disebabkan banyak sekali masalah lain yang dialami oleh suami, sehingga dapat mengurangi keinginan suami untuk berhubungan intim atau menggauli Bunda sebagai istrinya. Kalau ini baiknya Bunda biarkan dahulu atau Bunda beri kemanjaan yang lain seperti dipijat atau dipeluk dari belakang, lalu bilang nih, ayah ada apa toh? Sepertinya lesu terus, boleh cerita? Kalau bisa pas kayak gitu, ibu pakai pakaian yang seksi. Yang ketiga, perubahan hormonal. Bukan cuma wanita aja nih yang bisa berubah-ubah hormonnya dan mempengaruhi mood. Suami juga bisa mengalami hal ini loh Bun. Selain itu, perlu Bunda tahu bahwa hormon itu memainkan peran penting dalam libido suami. Dan kadar perubahan hormon juga mempengaruhi keinginan seksual suami. Sama kayak kita pas lagi PMS. Lalu apa yang bisa dilakukan? Kembalikan mood suami. Bisa buatkan kopi atau beri pijatan mesra. Tapi ada kalanya cukup beri ruang suami untuk mengendalikan kondisi ini juga. Yang keempat, tekanan atau kelelahan akibat pekerjaan. Ini adalah penyebab yang umum dialami oleh suami di luaran sana. Tekanan kerja dan juga kelelahan fisik dan mental dapat mengurangi minat terhadap aktivitas seksual. Yang kelima, perubahan prioritas. Terkadang prioritas hidup seorang suami itu akan berubah seiring berjalannya waktu, bisa jadi karena terlalu fokus sama pekerjaan dan anak, sehingga prioritas seksual jadi tidak seperti dahulu. Tapi kita juga harus waspada dengan prioritas lain karena bisa jadi prioritasnya bukan pada istri sahnya, tapi ternyata ada prioritas lain alias wanita lain di luar sana. Solusi terbaiknya adalah komunikasi. Ya, kok sekarang ayah jadi jarang sih minta sama aku? Apa ayah ingin aku yang minta duluan? Lihat responnya, semoga saja bisa sukses merubah kembali prioritas suami. Tapi jangan dipaksa ya, karena jika prioritasnya pekerjaan bisa jadi tujuan utamanya adalah kebahagiaan Bunda dan anak-anak. Yang keenam, karena adanya gangguan spiritual. Tidak bisa dipungkiri kalau dalam hidup kita terkadang ada hal-hal di luar nalar yang mempengaruhi kehidupan kita. Baik yang tidak disengaja sebabnya, ada juga yang secara sengaja dikirimkan oleh orang yang tidak suka dengan kehidupan rumah tangga kita. Salah satunya adalah spiritual berupa sihir untuk mengunci birahi seseorang. Percaya atau tidak, sihir pengunci birahi itu ada dan bisa menyerang siapapun. Seperti apa tandanya Bunda? Salah satu tandanya adalah pandangan suami dibiaskan, jadi tidak bernafsu lagi pada Bunda. Atau bisa juga suami Bunda itu awalnya menggebu-gebu, ingin melampiaskan nafsunya, namun saat menyentuh itu tiba-tiba miliknya loyo. Mungkin selengkapnya akan saya share pada video selanjutnya ya. Kalau seperti ini, apa yang harus dilakukan Bunda? Jika memang kondisinya demikian, maka alangkah baiknya Bunda menghubungi profesional yang Bunda percayai tentunya, atau bisa juga menghubungi saya melalui nomor konsultasi di bawah ini jika memang sangat butuh bantuan dan juga butuh emotional support. Baik secara mental maupun secara spiritual untuk menemukan solusi terbaik dan solusi praktis untuk masalah ibu ini melalui jalur lahiriah maupun spiritualnya.